Oke, kembali lagi dalam acara Sabura, sahabat bumialumni.com bicara. Nah, ini saya mengundang tamu istimewa dari anggota PBA tentunya, pelaku UMKM anggota perkumpulan Bumi Alumni, namanya Teh Tuti. Nah, nama lengkapnya siapa Teh? Tuti Yulianti. Tuti Yulianti. Ya. Oke. Nah, ini kami sedang berada di ruang meeting di Lubba Cafe ya. Lubba Cafe. Jadi konsepnya sebuah kafe yang di lantai 2-nya menyediakan tempat meeting. Bisa lah kalau teman-teman yang mau nongkrong sambil meeting di sini bisa. Nah, ini di kali ini Teh Tuti ini punya brand produk UMKM namanya apa Teh? Rumah Tafira. Rumah Tafira. Nah, sebelum lebih lanjut mengenalkan apa itu Rumah Tafira, bagaimana proses kreatifnya, sejak kapan, idenya dari mana. Nah, saya mau tanya dulu soal Teh Tuti. Nah, silakan Teh diperkenalkan Teh Tuti itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Kang? Alhamdulillah baik Teh. Perkenalkan, mungkin saya dengan Tuti Rahmah Yulianti, owner daripada Rumah Tafira sejak 1997. 1997. Itu tahun sebelum Krisis moneter. ekonomi ya. Krisis moneter ya. Jadi kalau nanti mungkin Tafira ya. Tafira itu apa? Ya. Tafira singkatannya dari Tanjung Pinang Riau. Tanjung Pinang Riau. Jadi kenapa kok ada nama itu? Mungkin kan itu kita pernah merantau di sana selama 21 tahun dan usaha ini sudah dimulai semenjak di sana tahun 1997 itu dan bahan-bahannya tetap seperti ini konsisten Kang Bara. Dari 20 tahun yang lalu. Ya, 26 tahun yang lalu. Ciptakan barang-barang yang bahannya istilahnya daur ulang atau ada yang ada di sekitar rumah kita. Kalau bilang sampah terlalu kayak di mana ya, sebetulnya tetap bisa dipergunakan. Jadi 1997 itu baru memulai. Nah, tadi Kang Bara bilang 98 kena krisis moneter. Ya. Itu semua berdampak Krisis ya. moneter, krisis politik, krisis keamanan. Nah, semuanya. Dan kemarin kita pada pandemi juga ya, Ya. tahun 2020. Jadi Rumah Tafira ini mengalami 2 kali masa betul-betul masa yang mungkin untuk para UMKM itu sangat sulit ya, sangat sulit. Masa pergolakan. Betul. Nah, tapi bagaimana bisa bertahan selama 26 tahun ini? Itu tadi Kang. Semuanya dilakukan dengan apa Kang? Cinta. Cinta. Nah, ini tafsiran soal melakukan pekerjaan dengan cinta ini nanti bisa luas ya. Saya nanti bisa menjelaskannya. Bisa bertahan 26 tahun dan 2 kali proses masa berat ya, pandemi dan krisis ekonomi tahun 98. Dan itu memang perlu nanti teman-teman bisa belajar ya itu bagaimana cara bertahan. Nah, ini Teh, saya mau nanya, ini barang ini unik-unik ya Teh ya. Iya. Di depan ini ada tas gas. Goes ya. Kalau nanti pakai produk yang namanya asli kan nanti kena marah ya. Betul. Goes. Nanti saya ambil ya. Ini nih. Nah, saya ini penasaran ya. Ini ada bikin tas. Ini bahannya apa Teh? Itu dari kardus bekas. Kardus bekas ya. Ya, kardus bekas. Jadi ini semuanya ada di rumah kita ya semuanya. Jadi mungkin saya sendiri adalah di rumah tuh ada minum air mineral ya. Ya. Kardusnya ada, tutup botolnya ada, gelasnya juga ada kan. Ya. Dan itu terpikirnya itu sebetulnya Kang Bara ini waktu kita pandemi kemarin. Jadi kan kita di rumah ya, di rumah seharian berapa dalam jangka waktu tertentu apa yang harus saya perbuat. Kalau istilahnya jualan sedang sulit ya, mau apa-apa serba. Tapi terpikir ide tuh itu karena ngelihat tumpukan tutup botol dari kardus. Nah, terus timbul ide-ide apa yang bisa saya buat. Ternyata pas masa pandemi inilah lahir bahwa dari barang-barang daur ulang ini, dan kemudian lebih banyak dikenal orang kerajinannya seperti ini. Nah, ini kan kalau yang di atas ini nih, yang oranye ini inspirasinya pandemi ya. Ya. Kan Teh Tuti udah 26 tahun yang lalu dong produksi. Nah, dari mana sih muncul celing ide bikin atau gimana Teh?
Itu saya lebih percaya ide itu datangnya dari Allah loh, betul. Ya. Karena tiba-tiba, nanti itu tiba-tiba pas kalau melihat kita misalkan di rumah nih tumpukan ini dijadiin apa ya, tiba-tiba terpikir aja oh buat ini. Tapi mungkin kalau sekarang kan banyak media sosial ya, mungkin dari lihat-lihat juga. Cuman kalau memang misalkan meniru seperti itu, kadang-kadang bahannya nggak ada di kita, nah kita modif lagi gitu. Nah itu berarti Teteh bikin pertama kali produk kerajinan ini di sana? Di sana itu sudah dari kaleng bekas. Kaleng susu, kaleng bekas ya, itu belum, waktu itu belum pada masanya ada buging ya, belum ada karena kita udah memulai. Terus dari apa sama tutup botol, kalau dulu ada minuman kalengnya, nah, ada dibuat. Cuman saya nggak punya foto yang dulu, yang waktu itu nggak seperti sekarang ya, media sosial nggak ada foto-fotonya. Saya cari-cari tuh dulu pernah bikin ini dari stik es krim, terus dari sumpit, bekas sumpit kan kayak gitu. Nah jadi udah memulai, tapi ya dengan perkembangan sekarang kan inovasinya lebih, kita banyak media sosial, tentu saya dituntut untuk lebih kreatif. Nah tadi kan Kang Bara bilang 21 tahun saya di sana, pindah ke Bandung ini kan 2010 ya, 2010. Nah 2010 tuh siapa yang mengenal saya di sini? Betul nggak Kang? Kecuali teman SMP, teman SMA lah ya yang itu. Nah terus saya pindah ke Bandung ini berhadapan dengan orang Bandung mah kan kreatif betul nggak? Yang lulusan dari seniman-seniman lah. Nah, bagaimana saya dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu yang lain daripada yang lain itu. Jadi kalau yang tadi dibilang bagaimana memulai usaha ini harus bisa bertahan selama ini, Kang Bara, yaitu Kang Bara sudah kreatif. Jadi inovatif ya, jadi istilahnya memulai lagi apa ya, nggak hanya cukup sampai di sini. Mungkin setelah ini ada lagi, saya juga kadang-kadang mau apa lagi belum tahu gitu, tapi kadang-kadang kita cipta, kita bikin ini. Nah ini kayak ini Kang Bara, idenya kemarin pas lagi minyak goreng mahal ya. Oh ya, ya kan? Ini botol bukan jerigen minyak goreng. Jerigen kan, jerigen. Nah, jerigen. Jadi pas mau buat seperti ini, pas lagi masaknya itu mahal, saya mau buat keburu mahal. Aduh, gimana mau mengajarkan kita ke orang yang keburu mahal gitu kan. Nah, tapi setelah itu saya buat, udah mulai sekarang landai lagi ya, bisa dibuat bekas-bekas jerigennya seperti ini. Nah, Teteh ini kan memang murni dari iseng ya bikin ini. Artinya sekarang kan sudah bisa menghasilkan. Iya. Nah awal-awal dulu apakah memang sengaja mau bikin satu kreasi untuk dijual atau hanya sekedar iseng Teh? Enggak, hobi ya, hobi utak-atik. Jadi sampai detik ini aja Kang Bara, kalau di rumah saya tuh nggak pernah diam. Jadi istilahnya moto saya itu setiap hari harus ada produksi. Jadi tidak ada istilahnya kita duduk mager ya, diam, mager nggak ada. Harus ada produksinya apa aja pokoknya dibuat. Jadi pokoknya tiap hari ada. Kalau soal nanti misalkan belum terjual, nggak apa-apa. Atau nanti ada sesuatu pas waktunya ada masanya kita harus mempergunakan banyak, kita sudah ada stoknya siapnya. Tapi motonya itu harus ada produksi tiap hari. Ini tuh yang gambar Teteh juga ya? Iya, tapi yang gampang-gampang ya. Kalau sulit nggak bisa sebenarnya melukisnya. Tapi sebenarnya yang mahal dan yang unik dari Rumah Tafira ini idenya ya. Ya, terus gini Kang, lihat kan, saya semuanya pakai serba bunga matahari ya. Nah, dan itu Rumah Tafira itu brandnya orang sudah tahu nggak jauh daripada bunga matahari. Nah, bunga matahari itu. Kalau di rumah Teteh itu ya. Iya, enggak. Pernak-perniknya serba dari bunga matahari. Ini pun istilahnya bikin sendiri brand ini kan, brand dari hijab, mengikuti perkembangan. Itu untuk menciptakan suatu brand itu aja nggak mudah loh. Iya, benar. Perlu puluhan tahun kan, jadi orang identiknya begitu kita melihat bunga matahari, ingatnya ke ini gitu kan, istilahnya ke Rumah Tafira. Bukan ingat ke kuaci ya? Kuaci itu kuaci. Tapi ya itu tadi brand itulah yang menunjukkan bahwa bunga matahari udah identik dengan Rumah Tafira. Nah ini dari 26 tahun yang lalu, kira-kira ingat nggak Teh? Itu mencetuskan berapa kreasi kan? Kalau mencetuskan kreasi, jadi kayak gini ya. Ini sama kayak ikutin mode nanti tuh berputar lagi. Dulu saya banyaknya dari bunga-bunga kering dengan kan biji-bijian kering semua yang dikering-keringkan. Nah itu habis itu kan masanya nggak ada ya. Terus seperti muncul lagi yang lain. Nah kalau seperti kayak gitu sama juga Kang Bara, nanti berputar lagi kayak model. Jadi cuma mungkin dimodifikasi lagi. Mungkin ini dulu sebetulnya udah lama waktu itu udah ada, tapi modelnya mungkin beda. Artinya produk Teteh ini tematik ya, sesuai ya, betul. apa yang sedang lagi yang sedang kekinian.
Jadi ya ini disesuaikan nih. Ini kan harus hati-hati ya Kang Bara Iya. ya bawanya ya. Aduh ini Iya. mereknya kan udah kalau aslinya berapa. Nah, tapi Ah. seperti kayak gini kan ya ibu-ibu sekarang hobinya sedang seperti kayak gini. Dibuatlah walaupun dengan versi daur ulangnya. Nah, termasuk brand Rumah Tafira itu juga 26 tahun yang lalu. Iya, betul. Memang dari dulu Rumah Iya, Tafira. Rumah Tafira 26 tahun. Oh. Jadi Kang Bara udah lahir ya udah. Udah ya, tapi kayak Udah lahir. masih kecil. Masih kecil. Jadi itu tetap brandnya, tetap mataharinya tetap namanya, terus didaur ulangnya juga masih tetap konsisten di sini. Nah, Teteh bisa nggak Teh jelasin Teh? Ini Iya. ini Ini tas kan ya. ini Ya, dari gimana ya? bekas tutup Tutup air mineral ya. ya. Ini kan nggak diwarna, ini asli betul. Hmm. Ini asli warnanya, jadi nanti kan kalau saya sebutkan satu persatu dengan berbagai merek, ada yang warna merah, Ya. biru ya, terus ada yang orange. Nah ini sesuaikan aja gitu mana yang. Nah ini sama Kang Bara, jadi ini sepertinya edukasi saya kepada teman-teman. Jadi teman-teman saya tuh sekarang tuh mengumpulkan di rumahnya kalau ada yang minum air mineral, Ya. semuanya pasti tutupnya sekarang dikumpulkan. Oh, Ya, enggak jadi- ada Teh ya. Ya, jadi saya nanti pasti minta di rumahnya minum air mineral, ya minumnya apa terserah mereknya, tutupnya buat saya ya. Jadi nanti sekarang tuh kalau ketemu dengan orang saya pasti nih udah ada nih itu saya kumpulin gitu kan, warna-warni. Nah ini salah satu ini dari teman saya di Pekanbaru Riau. Oh. Tutupnya? Tutupnya. Tutup botolnya tuh udah dapat dari sana, dia ngumpulin sampai berkotak-kotak itu dikirimkan ke sini gitu. Nah, salah satunya juga itu Kang Bara, jadi edukasi minimal saya bisa mengedukasi ke teman-teman dulu yang terdekat ya, sampah yang di rumahnya bisa dipergunakan lagi. Jadi bisa dipakai ulang untuk Ya, betul. keperluan Betul. kreatif ya. Ya, nah kalau yang yang ini ya, Ya. yang ini namanya mix media ya, Apa? mix media. Mix Jadi media. ini tuh kan kayak gini tuh Kang, itu bekas panci kita kalau di rumah ya, yang udah potong-potong. Sering saya bikin buat mie rebus. Betul, mie rebus. Ininya kan udah patah-patah ya, Ya. digunakan. Nah, tentu ini kan belum selesai sebetulnya semua ya, dipastikan aja. Ini ditempel-tempel aja, makanya saya selalu bilang kerajinan saya itu sebetulnya mah Aspel. asal nempel, Asal nempel. asal nempel gitu. Jadi ditempel, ini bekas ada parutan bekas, terus ada tutup poci ya. Udah ditempel-tempel, ada Ini pakai ada biasa. motif ini. Nah ini Apa pakai itu, Teh? kain brokat, alasnya Kain tuh. brokat. Ya, kenapa dikasih kain brokat dulu tuh untuk supaya kayak tadi ada motifnya. Ya. Gitu. Oh. Jadi udah kayak gini kan nggak kelihatan ya Kang ya, nggak kelihatan, Ya. tapi intinya tetap sama dari sampah rumah tangga. Ya, benar. Betul. Jadi kalau dari Teteh jelasin itu sebenarnya kayak gampang ya, simple ya. Tapi yang mahal memang ide. Jadi saya malah nggak kepikiran, jadi bagus sih. Ya, ini warnanya ada yang nggak ada di bawah ya. Ada warna yang lain juga. Warnanya ada yang warna hitam, ada yang warna hijau tergantung kita. Gitu. Tapi ya ujungnya sih tetap pokoknya memanfaatkan limbah rumah tangga gitu, yang ada di rumah kita. Jadi sebenarnya untuk ini ya, kayak dekorasi rumah. Iya, Jadi home ini decor. aplikasinya yang digantung. Iya, digantung. Jadi hiasan dinding kayak gini kan. Oh, di Coba kalau orang yang suka ungu, suka hijau, suka hijau. Nah, ini gitu Kang, sederhana, simple, Unik ya. tapi bisa ditiru siapa saja. Nah, terus yang mana lagi Kang? Ini botol nih. Nah, botol. Ini sama. Ini botol apa ini? Ini botol-botol bekas minuman juga. Ah. Ini sama tadi dihias juga kan. Ini bekas bros-bros saya yang udah nggak pakai kan. Namanya bros ada yang kadang-kadang berkarat Ya. apa. Nah, kebetulan kan saya juga buat aksesoris. Nah, sampah limbah aksesorisnya dipakai untuk hiasan ini. Jadi makanya kenapa ada rantai, ada misalkan ada pita-pita kayak gini. Iya. Nah, ini kan kalau saya lihat nih warnanya ini bagus ya, Iya. klasik gitu. Itu Iya. ide pewarnaan juga Teteh sendiri. Enggak, ada. Ini semua sebetulnya bisa dicontoh, ada banyak di media sosial gitu ya. Nah, itu kalau soal model tuh tadi insting kita sendiri. Iya. Modif sendiri seperti kayak gini kan, pasti model gambar yang lain ada. Jadi kalau sekarang tuh sebetulnya Kang Bara lebih memudahkan orang untuk melihat media sosial, mencontoh, meniru Ya. ya. Jadi kalau zaman sekarang nggak kreatif tuh nggak Ya. aneh. Karena sumber untuk Banyak. kreasi Iya, banyak. betul banyak. Malah justru harus dituntut lagi kita lebih kreatif karena di media sosial sudah banyak sekali contoh-contoh ya. Kita membuat apa saja ada, tinggal dicari. Nah, terus itu tuh Kang, dari sapu Kang. Ini ya. Ya. Nah, Ada buahnya. ini sapu nih. Kalau ini tuh jadi brand bukan brand ya. Cirinya Rumah Tafira juga sih.
Soalnya nggak ada di tempat lain sapu tuh dipakai ini gitu kan. Ini ya. Ya. Nah, ini saya selama pembuatan ini kalau dihitung itu tuh lebih dari 2000 buah bikin kayak bikin. Iya, lebih. Jadi hiasannya aja berubah sesuai dengan zaman ya. Kalau dulu dari kerang, terus dari biji-bijian, nah, sekarang dari buah. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti digas dengan daur ulang juga. Jadi tentu nggak bisa buat nyapu beneran ya? Buat kipas-kipas bisa? Bisa buat kipas-kipas. Atau itu di pintu tuh? Pintu. Untuk apa namanya? Penghalang. Termasuk menyapu hati yang kotor ya misalnya. Jadi salah satunya sapu inilah yang jadi yang jadi brand Rumah Tafira ya dari sapu-sapu itu. Nah, Teh Tuti kan bikin ini tadi ribuan ya. Itu ada yang pesan? Kalau dulu waktu pas pesan untuk souvenir ya, kalau dulu kan souvenir. Terus karena kita misalkan dulu tinggal di daerah sana kan, namanya kerajinan dari kita di Pulau Jawa tuh istilahnya langka ya. Nah, oke. Saya mau ngobrol soal peluang bisnis, Teh. Iya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awalnya hanya karena iseng atau memang karena saya mau buka peluang bisnis lalu bikinlah kreasi ini gitu ya. Nah, itu gimana, Teh? Enggak, gambarnya gini. Saya tuh disuruh kerja. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai di rumah tuh diam. Ya. Tapi saya pengen di rumah yang bisa menghasilkan apa. Nah, untuk pemikiran untuk ini saya perlu 3 tahun gambaran. Jadi gini, jualan yang lain ya, jualan yang lain saya semua jualan tuh udah pernah lah, namanya tas, cover, sepatu. Tapi itu kan buatan orang. Ya. Nah, terpikir bagaimana supaya orang tuh tahu itu buatan kita. Ya. Jadi tentu harus kita buat ya. Mungkin orang lain hobinya bikin kue ya, masak. Ya. Nah, saya tuh memang ininya di sini gitu, di kerajinan ini gitu. Jadi orang biar tahu begitu kita buat tuh ini memang buatan Rumah Tafira. Makanya kalau konsisten seperti kayak gitu harus dari kitanya sukanya apa gitu. Kalau mau misalkan bertahan, memang kita hobinya memang ngutak-ngatik ini kan. Nah, dari sekian banyak produk ya Teh ya, ada yang memang di awal pesen gitu ya, Teh saya mau bikin ini dong, atau melihat Teh saya mau yang ini tapi bikin sekian piece gitu. Kalau sekarang lebih banyak kepada ngajar. Oh, Teteh ngajar juga? Iya. Ngajar itu gimana Teh? Edukasi itu artinya gini, mungkin ada pelatihan workshop dari dinas-dinas instansi terkait, terus dari komunitas, nah mengajarkan edukasi dari daur ulang ini ya. Tapi saya tuh hanya mengajarkan, artinya memberi, kalau dibilang tuh kayak ngeklik. Nanti begitu misalkan Kang Bara diklik kayak gini, Kang Bara tuh idenya lebih dari saya. Itu yang saya amati sekarang ya. Setiap saya amatir, mereka tuh lebih kreatif lagi daripada saya ini gitu. Soalnya kan nanti misalkan kayak tutup botol itu nggak dijadikan hanya ini, diukir di gimana gitu, yang kadang-kadang ini nggak kepikiran sama saya gitu ya, dijadiin layer untuk tutup kamar kan. Nah seperti itu. Jadi intinya setiap orang tuh Kang Bara jangan dibilang tidak punya ide. Semua pasti punya, cuma belum keklik. Begitu diklik tuh kadang-kadang sama kita idenya lebih dari kita gitu kan, lebih dari kita. Makanya kenapa saya bilang bagaimana untuk ini kita harus mengasah terus, mengasah diri tuh ya. Salah satunya kayak melihat medsos tuh betul-betul medsos itu dipergunakan untuk memang mencari ilmu kita ya. Yang misalkan kayak saya memang sukanya hobi pernak-pernik gitu, jadi carinya yang pernak-pernik gitu kan, yang kira-kira kadang-kadang mungkin dibuat ini nggak bisa, di sini nggak ada, kita buat dari yang lain kayak gitu. Teh Tuti juga ikut pameran kerajinan gitu. Kalau pameran mungkin itu udah zaman masanya yang lama ya. Sekarang juga masih, tapi lebih kepada ngajarnya itu. Jadi sekarang sudah fasenya menyalurkan pengalaman. Ya, pengalaman dan ilmu. Belajar bersama. Ya, betul. Jadi kadang-kadang mereka mungkin tidak terpikir, misalkan kayak seperti ke orang yang punya dinas bantuan sosial tuh, pengepul ya. Nah, begitu dikasih contoh seperti ini tuh, oh iya yang punya kepikir sama saya gitu. Sekarang daripada ini saya kumpulin sekarang, nggak dibuang-buang. Jadi kan ini.
Jadi itu aja kan edukasi lah. Kalau saya mikirnya suka bilang edukasi aja, edukasi bahwa limbah rumah tangga yang di rumah tuh bisa dibuat seperti ini. Nah, nanti mereka akan membuat lagi lebih dari saya pastinya juga. Gitu. Nah, kalau pengalaman Teteh nih sebagai peluang usaha gitu ya. Nah, dari mungkin ada yang pernah dibimbing sama Teteh, terus bisa jadi peluang apa sih Teh kerajinan kayak gini jadi bisnis yang Teh? saya rasakan ini kan dulu mahasiswa UPI itu praktek di rumah udah sampai 10 tahun ya, sampai 10 tahun. Udah 10 tahun tuh jadi prakteknya mereka di rumah dan saya bisa ngajarkan. Nah, dari mereka itu sekarang kan punya profesi masing-masing ya. Ada yang jadi guru, ada yang juga memulai usaha lagi. Nah, jadi memulai usaha tuh misalkan ada hantaran, ada apa gitu. Nah, mereka tuh mungkin terciptanya ide waktu kita sama-sama praktek di sini gitu. Dan selalu saya katakan waktu itu nanti mana tahu ya seperti ibu, kita tidak tiba-tiba merantau ke negeri orang. Yang tadinya mungkin saya bilang gaji dari suami itu mungkin tidak mencukupi atau gimana. Nah, kita harus bisa gitu bagaimana. Nah, mungkin dari situ mungkin idenya. Jadi kalau misalkan itunya hasilnya gitu ya, hasilnya seperti itu. Jadi ada sekarang tuh kalau melihat saya di Instagram di media sosial tuh ada yang anaknya sekarang udah mulai usahanya ini. Senang sih lihatnya, alhamdulillah gitu ya. Berarti pelajaran dulu tuh ada lah gitu kan, masuk gitu kan. Nah, Teh nanti mewariskan ilmu ini nggak Teh ke anak-anak Teh? Nah, itu suka dibilang ada anaknya yang wariskan. Anak sekarang kan beda-beda ya. Jadi kadang-kadang habis sama ibunya ada dibilang, habis sama ibunya katanya. Jadi anak sekarang beda dengan kita tapi berkreasi, cuman beda dengan kita. Mungkin kalau anak saya dulu yang namanya itu bisa Tafira tuh, Tafira tuh bilangnya katanya sampai bilang gini, dibilang ibunya kreatif katanya. Orang hari-hari kerjanya dari mulai melek sampai sekarang tuh ini kan. Soalnya kan dari umur dia 2 tahun, saya sudah bergerak di bidang ini. Jadi dia ngelihat saya itu kan hari-hari kan di rumah tuh terus gitu kan. Jadi kreatif apanya katanya. Jadi kalau anak-anak ya, tinggal melihat itu proses kreatif gitu ya. Jadi anak sekarang nggak bisa ada yang nurun ke kita enggak, tapi mereka sama kreasinya ada cuma beda. Beda objek kreasinya. Tapi yang penting sebenarnya kan kayak Tuti ngasih edukasi itu sebenarnya warisan sosial ya, diwariskan untuk sosial kan ilmu pengetahuan itu. Minimal mereka mulai menghargai sampah yang di rumah. Sampai sekarang anak-anak saya juga namanya ini tutup botol tuh mereka pasti di tempat itu ada kayak kotak habis minum lempar ke situ nanti kayak kasihan. Semua teman-teman saya juga sama nanti pulang bawa-bawa kalau ketemu tuh udah dikumpulin gitu. Nah, itu aja edukasi berarti kan ya tercipta mulai walaupun mungkin hanya sedikit kan karena nggak banyak tapi ada hasilnya kan. Oke. Nah, Teh untuk teman-teman nih yang lain kalau mau melihat apa-apa saja kreasi Teteh dan mungkin ada yang mau tertarik membeli, nah bisa dilihatnya di mana Teh? Di Geger Kalong. Di Jalan Geger Kalong ya. Kalau atau bisa lihat di media sosial. Media sosial di online di Instagram apa Teh? Rumah Tafira. Rumah Tafira. Tapi pakai O ya. Roemah Tafira. Oke. Bisa langsung dicari di Instagram Roemah Tafira. Nah, ini akan mendisplay banyak produk Teteh ya. Mungkin bisa aja pesen untuk souvenir pernikahan, souvenir acara-acara gitu ya. Jadi produk ini Kang Bara saya tidak hanya ini aja Kang Bara. Jadi di rumah tuh saya buat aksesoris juga. Aksesoris? Kalung, bros, seperti kayak gitu. Jadi nggak hanya kerajinan ini saja. Jadi makanya kalau nanti mungkin berkunjung ke rumah yang dibeli itu banyak, bukan hanya kerajinan ini saja. Aksesorisnya juga ada, terus barang-barang vintage juga ada. Jadi di Rumah Tafira di Geger Kalong, Kota Bandung. Iya, Geger Kalong KPAD. Geger Kalong KPAD. Nah, teman-teman bisa datang nggak Teh? Boleh, tapi janjian dulu ya. Janjian dulu. Di IG udah ada nomor kontaknya. Ada. Untuk janjian ya. Janjian memesan atau belajar juga silahkan ya. Teman-teman datang ke Rumah Tafira Geger Kalong KPAD Kota Bandung. Nah, Kang, tadi kan belum membicarakan nih bagaimana saya bergabung dengan PBA kan dalam PBA. Kita anggota PBA ya. Ya, betul. Jadi saya mungkin ikut bergabung ini di tahun pertama pas mau ulang tahun pertama ya. Kebetulan bertemu dengan TDT dan Kang Aju secara tidak sengaja. Nah,
Jadi kan mungkin apa sih yang Teteh dapat ya selama bergabung dengan perkumpulan Bumi Alumni itu banyak. Mungkin gini, saya bisa praktek, tapi teori kadang-kadang tidak tahu ya. Nah jadi selama bergabung di PBA ini mungkin di dalam grup Teteh sendiri kan selalu memberikan masukan-masukan ya, bagaimana UMKM itu mungkin nggak, kalau saya mungkin di bagian craft, yang lain kan mungkin bagian kuliner. Nah ada ilmu teori yang kadang-kadang saya sendiri tidak tahu. Jadi kan kadang-kadang prakteknya mungkin banyak ya, udah sering. Nah secara teorinya, jadi kadang-kadang itu menambah ilmu pengetahuan saya juga kan selama bergabung dengan PBA. Jadi memang ada di dalam PBA kan ada ini ya, kayak semacam bertukar pengalaman, bertukar ilmu, mendapatkan ilmu gitu ya. Nah, dari awal PBA berdiri ya, ulang tahun pertama. Tapi di situ juga Teh Tuti bertemu dengan teman-teman UMKM lain yang sama-sama craft ya. Iya, sama-sama craft. Tapi ada nggak yang kayak Teh Tuti gini? Pasti akan beda dong. Pasti beda-beda ya, beda-beda apa? Maksudnya membuat kerajinan dari barang bekas ada nggak? Iya, ada, pasti ada. Tapi mungkin modelnya beda ya, beda. Tapi intinya dengan perkumpulan Bumi Alumni ini kan saya bisa memberitahukan ke orang nih bahwa di kita ada semua nih, nggak hanya craft, kuliner ada, fashion ada, semuanya ada gitu. Jadi untuk memudahkan orang mencari, kadang-kadang saya ingin mencari produk ini, saya ingin mencari yang produk ini yang diperlukan. Nah kita tinggal memberitahukan dengan media sosialnya UMKM Alumni. Jadi sampai sekarang Teh Tuti juga di rumah masih terus. Masih apa? Ya kalau memang tidak keluar kota, saya di rumah. Pokoknya setiap hari itu harus ada produksi, itu saya bilang. Produksi itu nggak macam ini aja gitu. Ada misalkan bikin bros, bikin apa, tapi ada yang dikerjakan. Jadi mengisi waktu juga. Jadi kalau mengisi waktu, nonton TV boleh, tapi sambil mengerjakan sesuatu. Tapi yang penting ada hasil gitu. Benar. Sip. Oke. Menarik sekali ya, keren sekali ide dari Teh Tuti, Rumah Tafira ini. Ya dari barang bekas bisa jadi hiasan, hiasan rumah dan lain sebagainya. Kayaknya menyenangkan sekali. Terima kasih banyak Teh Tuti atas kesediaannya bersama Sabura ya. Sukses juga untuk Bumi Alumni ya kan ya. Oke, sama-sama Teh Tuti, terima kasih. Sukses selalu buat Rumah Tafira. Terima kasih. Bye bye.